Om Swastiastu. Di video sebelumnya kita sudah membahas sehat holistik, kemudian dilanjutkan dengan penyebab penyakit. Jadi kali ini kita akan lanjutkan tentang cara penyembuhan. Sebelum lanjut, silakan yang tidak suka di skip saja. Kalau yang suka, silakan lanjutkan sampai tuntas. Anda juga bisa sebarkan kepada teman atau saudara Anda jika Anda anggap ini bermanfaat. Jadi lanjut kepada materi. Jadi berbicara tentang cara penyembuhan. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gedi Pramo. Jadi pada saat tumbuhan itu layu dan kita ingin tumbuhan itu tumbuh subur kembali, maka ada 3 hal yang sangat penting di sini. Yang pertama itu adalah lahan yang subur, pupuk. Nah, ini adalah peran daripada keluarga ya. Jadi keluarga itu wajib memberikan motivasi ya. Jadi memberikan support bagaikan lahan yang dipupuk sehingga lahan itu menjadi subur kembali ya. Kemudian semua praktisi ya, baik itu dokter, penyembuh tradisional ya, atau apa yang saya lakukan dengan melalui video kali ini hanyalah berupa siraman ya. Jadi kami praktisi dari dokter, penyembuh tradisional, maupun saya lewat video-video saya itu hanya menyirami ya, jadi memberikan siraman. Namun ketika batang yang layu, pohon yang layu ingin tumbuh sehat kembali, ini adalah tergantung akar dan batang ya. Begitu juga rantingnya ya. Jika lahan yang subur, motivasi dari keluarga, siraman dari praktisi, itu ditanggapi dengan positif. Jadi akar, batang, dan ranting ini itu adalah pasien sendiri ya. Jadi diri daripada pasien sendiri itu ada dorongan yang kuat untuk dia bisa sembuh kembali, sehat kembali, atau tumbuh subur kembali. Astungkare. Jadi proses penyembuhan itu akan sangat luar biasa. Jadi astungkare itu akan menjadi sehat dan sembuh kembali. Oke, jadi pada intinya di sini adalah diri sendiri itu adalah penyembuh yang terbaik di antara penyembuh-penyembuh yang lain. Dan sering juga saya sebutkan, all healing is self-healing. Jadi semua model penyembuhan itu pada dasarnya adalah proses penyembuhan diri. Ya, jadi kembali kita berbicara tentang proses penyembuhan ya. Jadi apapun penyakitnya, ya, baik itu penyakit fisik, penyakit prana, yang pertama perlu diatasi itu adalah pikiran dan batin. Kenapa saya mengatakan pikiran dan batin? Karena kembali seperti video sebelumnya saya sampaikan, yang pertama itu adalah pikiran dan batin itu adalah program pengendali tubuh kita. Yang kedua, asal muasal daripada sebuah penyakit, baik itu pranik maupun penyakit fisik ataupun penyakit pikiran itu sendiri,
itu penyebabnya adalah pikiran kita sendiri. Jadi batin dan pikiran kita yang tidak tenang, itu yang menyebabkan imun kita lemah. Yang itu yang menyebabkan daya tahan tubuh kita lemah dan tidak bisa menghadapi kondisi-kondisi yang ada, sehingga tubuh kita mengalami sakit. Jadi yang pertama yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita sehatkan, itu adalah batin dan pikiran kita. Ketika batin dan pikiran kita itu sehat, jadi imun kita itu akan menjadi kuat, ya. Jadi selanjutnya baru kita selesaikan penyakit-penyakit yang lain, jadi yang berhubungan dengan energi atau prana. Kemudian baru kendala-kendala fisik yang dialami oleh pasien. Jadi kalau saya itu lebih cenderung, jadi pasien ini mesti belajar. Jadi saya ini adalah sebagai pendamping, ya. Jadi mendampingi atau menuntun, ya. Jadi memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana cara dia itu menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi artinya, jadi proses penyembuhan itu kita mulai dari bagaimana si pasien ini belajar bagaimana dia bisa menyelaraskan, jadi mengembalikan batinnya menjadi sehat. Jadi artinya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jadi psikis atau penyakit pikiran itu disebabkan oleh sampah batin, ya. Jadi timbunan batin negatif yang tersimpan di memorinya dari pengalaman masa lampaunya. Nah, inilah yang mesti diikhlaskan, dilepaskan terlebih dahulu. Rasa sedih itu diikhlaskan, dilepaskan. Amarah, kebencian itu dilepaskan dan ikhlaskan. Rasa cemas, rasa takut dilepaskan dan ikhlaskan. Kita harus mulai berdamai. Berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan makhluk yang lain. Berdamai dengan alam semesta. Jadi ikhlaskan dan lepaskan semua batin dan pikiran yang negatif yang tersimpan di dalam memori bawah sadar kita. Kita ikhlaskan, kita lepaskan. Dengan mengikhlaskan dan melepaskan semua pikiran-pikiran negatif, batin-batin negatif, pengalaman-pengalaman negatif, dan kita mendamaikan diri kita sendiri, begitu juga mendamaikan diri kita dengan orang-orang lain, dengan makhluk-makhluk lain, mendamaikan diri kita dengan alam semesta. Dengan sendirinya kita juga melepas faktor-faktor negatif yang mengganggu pikiran kita. Begitu juga energi-energi negatif yang dibawa oleh pikiran-pikiran atau pengalaman-pengalaman negatif itu ikut terlepas dari lapisan tubuh energi kita. Jadi dengan sendirinya pikiran, gangguan pikiran atau psikis ini lambat laun bisa sehat kembali. Tentunya yang bisa melakukan itu adalah si pasien sendiri. Makanya seperti saya katakan, all healing is self-healing. Proses penyembuhan sebenarnya adalah proses penyembuhan diri sendiri. Jadi berikut, kita sebagai praktisi, ya, hanya mampu membantu, menuntun, memberikan saran dan pendapat, mendampingi agar si pasien bisa melakukan proses self-healing atau penyembuhan diri.
dengan cara memberikan siraman dan memberikan pemahaman seperti itu. Kemudian berikut baru kita secara perlahan-lahan kita menyelesaikan prana ya, atau pranik atau gangguan lapisan energi yang mengalami gangguan diakibatkan karena energi-energi negatif. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara membangkitkan energi positif oleh si pasien sendiri. Jadi sehingga dengan bangkitnya energi positif itu ikut membantu mendorong keluar energi negatif. Di samping cara tadi mengikhlaskan, melepaskan ya pikiran negatif sehingga energi negatif ikut keluar, kita juga bisa lakukan dengan cara membangkitkan energi positif untuk bisa mendorong keluar energi-energi negatif. Dan kita sebagai praktisi yang energi yang sudah mumpuni, kita juga bisa membantu proses pelepasan energi-energi negatif. Kita juga bisa ikut membantu. Namun power terkuatnya itu adalah energi yang muncul dari diri si pasien itu sendiri. Kemudian berikut penyakit fisik. Nah, ini akibat daripada penyakit pikiran, penyakit prana yang tidak tertangani, yang sudah berdampak pada penyakit fisik. Jadi artinya kalau kita berbicara penyakit fisik, ini berarti ada sistem fisiologis yang sudah tidak berjalan maksimal. Apakah itu sistem peredaran darah? Apakah itu sistem pernapasan? Apakah itu sistem kelenjar? Apakah itu sistem saraf? Apakah itu sistem pencernaan? Apakah itu sistem otot? Apakah itu sistem tulang? Apa sistem sendi? Nah, ini bisa kita lakukan dengan beberapa hal. Jadi ketika itu disebabkan karena ketegangan otot, sehingga sistem peredaran darah tidak bagus, nah, itu bisa dilakukan dengan relaksasi. Baik relaksasi dilakukan secara mandiri maupun dilakukan dengan terapi-terapi yang sudah berpengalaman, sehingga tubuh otot menjadi rileks kembali, sehingga peredaran darah menjadi sehat kembali, dan lambat laun proses pergantian sel bisa tambah sehat kembali, maupun bisa dilakukan dengan terapi-terapi herbal, dengan beberapa obat-obat herbal ya. Baik itu dengan dilakukan dengan cara balur ya. Jadi seperti yang sering saya pergunakan itu adalah dengan membalurkan minyak taruh urip itu kepada klien-klien saya, itu cukup membantu ya. Jadi untuk proses penyembuhan dengan keluhan-keluhan yang ada di dalam tubuh, maupun herbal-herbal yang lain ya. Ataupun dengan terapi-terapi energi atau terapi-terapi yang lain ya. Jadi kembali saya simpulkan, jadi untuk proses penyembuhan ya, jadi proses pengembalian tubuh kita untuk menjadi harmonis kembali, untuk menjadi sehat kembali. Jadi yang berperan penuh itu adalah diri sendiri ya. Jadi all healing is self-healing. Apapun model penyembuhan itu pada dasarnya adalah proses penyembuhan diri. Jadi sebagai praktisi kita hanya bisa membantu ya dengan berbagai teori ya, baik menggunakan herbal maupun menggunakan secara manual, teknik manual, kegiatan, sentuhan,
maupun dengan menggunakan terapi energi atau dengan menggunakan model-model terapi olah pikir kayak hipnosis dan lain sebagainya. Ini kita hanya membantu memediasi ya. Jadi mendampingi si pasien. Tidak kalah pentingnya, ini dari pihak keluarga itu memberikan motivasi dorongan bagaikan tanah lahan yang dipupuk sehingga tumbuhan bisa tumbuh subur kembali. Jadi baik, mungkin itu yang bisa saya bagikan dengan bagaimana proses penyembuhan ya. Jadi jika ada yang mengalami kendala-kendala seperti yang saya sebutkan tadi, baik itu psikis, kronik maupun penyakit fisik ya. Jika Anda percaya dengan saya ya, Anda bisa datang ke tempat saya. Jadi saya siap membantu Anda, jadi mendampingi Anda untuk proses penyembuhan. Ingat, all healing is self-healing. Jadi artinya pasien harus punya dorongan yang kuat untuk sembuh. Astungkare Anda bisa sembuh. Oke, sukses semua. Om Santi 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 Om.